Assalamualaikum, hello, balik lagi di channel YouTube aku. Hai Mega, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Udah lama banget aku nggak upload. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman kehamilan aku di trimester kedua di kehamilan kedua. Gimana sih perbedaannya dengan kehamilan aku yang pertama gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum melanjutkan ceritanya, seperti biasa teman-teman, aku minta bantuannya untuk jangan lupa bantu like, komen di kolom komentar, dan subscribe untuk mendukung channel aku agar tetap terus berkembang. Oke teman-teman, di kehamilan kedua ini itu apa ya? Jujur beda banget sama dengan kehamilan aku yang pertama ya. Karena kenapa? Mungkin di kehamilan pertama itu karena aku itu mengandung bayi kembar. Dan untuk yang sekarang di kehamilan kedua itu aku jujur bayinya ini satu lah. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Alhamdulillah dan itu pun rejeki mau satu atau dua itu rejeki ya teman-teman dari Allah, kita harus menjaga amanahnya. Oke teman-teman, nah di trimester kedua ini yang aku rasakan ya, aku masih merasakan mual dan muntah teman-teman. Ya Allah, pokoknya dahsyat banget deh. Di kehamilan kedua ini aku sering sakit karena memang musimnya kali ya teman-teman ya, sering terkena flu, sering terkena batuk, sembuh 1 minggu dari flu dan batuk, ada rekan kerja atau ada di sekeliling kita yang lagi batuk, pilek, dan akhirnya tertular. Seperti itu. Jadi rentan banget tertular. Jadi aku itu di semester kedua itu eh, sampai ya asma aku kambuh. Aku dirawat inap di rumah sakit selama 4 hari gara-gara asma kambuh ya. Asma kambuh karena apa? Karena batuk, batuk berdahak. Jadi aku sering batuk, jadi sesak, udah kayak gitu perut kencang, otot perutnya ya. Jadi ketarik kayak gitu. Jadi kayak sakit banget gitu teman-teman karena seringan batuk gitu ya. Nah itu di semester kedua aku tuh mual muntah itu berhenti di minggu ke 20 20 berapa ya? 23-an gitu, teman-teman. Panjang banget ya. Dan itu aku merasa lemas banget dengan karena sering muntah ya, dan alhamdulillahnya eh apa namanya? Mual aku itu bisa ketahan karena ada obat anti mualnya. Kalau misalkan tidak minum obat anti mual ya muntah-muntah aja gitu, teman-teman. Ya gimana lagi gitu ya. Mungkin ya kalau dokter sih bilang, ya emang kayak gitu Bu, kalau kalau ibu hamil itu pasti merasakan mual dan muntah. Tapi jujur teman sekantor aku, dua-duanya mereka sedang hamil tidak sama sekali merasakan mual dan muntah. Ya apa sih kalau bahasanya mah hamil ngebok gitu ya. Jadi makannya makan nikmat, cuman keluhannya itu, eee, mereka sering keluar plek di trimester pertama ya. Dan aku yang merasakan mual dan muntah itu tidak sama sekali keluar plek gitu ya. Mungkin ya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing kali ya teman-teman ya. Nah di kehamilan aku yang kedua ini entah kenapa aku sering banget merasakan pusing. Pusingnya bisa seharian, bisa setengah hari, bisa malam aja, bisa pagi aja, bisa siang aja. Ya pokoknya pusing, merasakan pusing itu sekitar kurang lebih, enggak lebih sih, kurang dari 1 bulan. Itu ya. Karena dokter sih, dokter bilang karena aku kurang makan, kurang meal, sama apa ya, kurang istirahat. Ya mungkin dalam kondisi aku kan kerja gitu ya teman-teman, tapi kalau misalkan kurang makan, kurang ngemil, iya, jujur iya karena, di semester pertama aku nggak bisa sama sekali aku makannya sedikit. Aku paling banyak makan buah-buahan, karena nasi pun aku nggak masuk, nasi nasi
nasi, harus nasi goreng, harus nasi yang dicampur atau nasi yang diwarnai kayak nasi kuning gitu, nasi uduk gitu. Kalau nasi putih aku sama sekali enggak masuk ya teman-teman, karena mencium bau nasi putih aku nggak bisa. Nah, di semester keduanya aku masih sama merasakan mual dan muntah. Untuk pusing sudah tidak, cukup mual dan muntah saja, tapi itu juga sampai dengan di minggu ke-22 kali ya. Untuk minggu 22, 23, 24, 25 itu masih merasakan mual ketika makan makanan yang kurang disukai. Bukan kurang disukai, ya mungkin selama kehamilan aku biasa-biasa aja menikmati makanan itu. Tapi kalau pas lagi hamil aku kurang suka, nggak tahu kenapa, karena aku di kehamilan yang ini aku sama sekali tidak makan ayam, teman-teman. Tidak makan ayam. Kenapa? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Penyicip ayam tuh kayak ya bawaannya muntah lagi. Nggak tahu kenapa. Ya pokoknya beda banget di kehamilan aku yang kedua ini ya teman-teman. Jujur dulu di kehamilan aku yang pertama itu kalian ada yang sama nggak? Ya ketek-ketek tuh pada hitam, terus leher-leher tuh ada garis-garis hitam kayak gitu. Tapi di kehamilan aku yang sekarang itu aku lebih suka dandan, lebih suka bersih-bersih diri gitu. Di kehamilan pertama aku jujur males banget mandi, tapi di kehamilan aku yang kedua ini aku jujur malam pun aku kalau gerah aku mandi. Ya nggak tahu kenapa, mungkin babynya sekarang cewek atau cowok yang nggak tahu juga, yang kehamilan pertama aku tuh males banget mandi, ketek tuh hitam, leher tuh hitam, terus juga apa ya, uh, mual dan muntah tidak terlalu ya, hanya di semester pertama. Dan kehamilan aku yang kedua ini alhamdulillah semuanya bersih, badan bersih, sering banget mandi, udah kayak gitu, suka dandan, tapi nggak tahu ya jenis kelaminnya apa. Mungkin hal yang seperti itu tidak menentukan jenis kelaminnya apa. Terus bentuk perut juga ya, bentuk perut katanya kalau misalkan perutnya menonjol ke depan itu laki-laki, kalau misalkan bulat itu perempuan. Nah, bentuk perut juga tidak menjamin itu perempuan atau laki-laki ya teman-teman. Dan yang hanya bisa memperlihatkan jenis kelaminnya itu hanya dengan USG. Tapi aku juga melihat sih beberapa konten dari orang juga ya, ada yang kehamilan ada yang selama kehamilan itu misalkan di USG jenis kelaminnya itu perempuan, ternyata pas lahirnya itu laki-laki. Entah entah kenapa, aku nggak tahu ya. Itu nggak tahu kenapa. Jadi posisinya temen aku juga itu hamil. Temen aku hamil itu posisinya setiap kali USG dari trimester pertama sampai dengan ya setiap kali dia kontrol di USG kan itu dokter selalu bilang anaknya itu perempuan, tapi pas lahir dia laki-laki. Nah, banyak juga ada yang bilang ini pas di USG itu laki-laki, tapi pas keluar itu perempuan. Nanti kalau untuk jenis kelamin pas lahirnya aja deh pastinya itu laki-laki atau perempuan. Tapi di kehamilan aku yang pertama itu dari awal sampai dengan akhir itu laki-laki, dan emang benar keluarnya laki-laki, nggak berbeda. Gitu teman-teman. Nah, cerita kehamilan aku di trimester kedua ini seperti itu teman-teman, dan alhamdulillah sekarang udah menginjak trimester ketiga, aku udah mulai merasakan nyaman banget untuk makan, minum, sering lapar, sering pengen ngemilnya gitu. Jadi alhamdulillahnya kebanyakan makan. Untuk berat berat badan bayi juga alhamdulillah seusia dengan kandungannya. Seperti itu teman-teman, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Untuk ibu hamil yang lainnya juga tetap semangat. Semoga selalu dalam keadaan sehat sampai dengan lahir ya teman-teman ya. Amin. Dan untuk yang berjuang 2 garis merah, semoga cepat disegerakan diberikan momongan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai dengan akhir. Semoga di minggu selanjutnya atau di video selanjutnya bisa bercerita di
pengalaman trimester ketiga aku seperti apa. Atau bahkan di kelanjutannya aku bisa berbagi pengalaman tentang eh, melahirkan. Mungkin nggak tahu ya, normal apa sesarnya aku belum tahu. Jadi kondisi si bayi kan masih muter-muter gitu. Jadi belum tahu, nanti di video selanjutnya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kembali. Terima kasih lagi untuk yang teman-teman sudah menyimak videonya sampai dengan akhir. Jangan lupa bantu like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe agar channel YouTube aku tetap terus berkembang ya teman-teman. Dibantu. Makasih. Wassalamualaikum. Dadah.